pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini, saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Tapi jangan lupa simak terus videonya sampai habis, silahkan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas rezeki tertarik padamu, tapi perlu diperhatikan dan diselaraskan sebagai berikut. 1. Waspadai getaran negatif. Jika Anda memiliki emosi yang terperangkap, Anda akan menarik lebih banyak emosi sejenis ke dalam hidup Anda. Anda juga akan cenderung lebih mudah merasakan emosi itu lebih sering daripada yang seharusnya. Anda dapat menganggap emosi yang terperangkap seperti bola energi, karena memang lebih kurang seperti itu untuk menggambarkannya. Emosi yang terperangkap memiliki ukuran dan bentuk. Meskipun mereka tidak terlihat dan hanya terbuat dari energi, mereka biasanya tampak bervariasi dalam ukuran dari yang kecil sampai besar. Energi emosi yang terperangkap akan selalu tersimpan di suatu tempat di tubuh fisik, dan jaringan tubuh yang terletak di dalam bola energi itu akan cenderung turun pada resonansi sesuai energi, getaran, dan emosi yang terperangkap. Jaringan tubuh itu akan mengalami getaran emosi secara terus-menerus. Misalkan Anda memiliki emosi marah yang terperangkap, Anda telah membawanya kemana-mana bertahun-tahun, bahkan tidak menyadarinya. Jadi kapanpun Anda datang ke dalam situasi yang memancing kemarahan, Anda akan mudah sekali menjadi marah, karena getaran yang sama akan saling memperkuat. Emosi marah yang bergetar di tubuh Anda akan bertemu dengan getaran situasi yang memancing rasa marah. Jadi, jika bagian tubuh Anda sudah bergetar pada frekuensi kemarahan karena emosi yang terperangkap, akan lebih mudah bagi Anda untuk beresonansi dengan rasa marah, yaitu mudah sekali merespon dengan kemarahan sebagai tanggapan atas situasi atau orang. Jadi terlalu reaktif, bahkan untuk hal yang seharusnya biasa saja. Jadi, waspada terhadap getaran sendiri itu penting karena getaran mempengaruhi hubungan. 2. Getaran mempengaruhi hubungan. Anda tidak dapat berharap untuk menarik energi yang baik jika Anda mengeluarkan banyak energi negatif. Pikirkan tentang jenis getaran yang didapat orang lain ketika mereka menghabiskan waktu bersama Anda. Apakah Anda memancarkan rasa damai, tenang, dan bahagia, atau apakah Anda memancarkan kemurungan dan kesedihan? Energi negatif pasti mempengaruhi hubungan Anda. Sedangkan hubungan diperlukan karena rezeki dan peluang itu melalui orang-orang. Ini mungkin halus, tapi sikap Anda mendekati orang lain umumnya akan tercermin kembali kepada Anda. Kesan seperti apa yang Anda buat pada orang lain? Jika Anda secara alami terlihat menarik orang lain dan orang-orang akan mencari perusahaan Anda, mencari produk atau jasa Anda, kemungkinan besar Anda melakukan pekerjaan yang baik dalam memancarkan energi positif. Tetapi jika orang menghindari Anda dan menghindari bantuan Anda terjebak pada getaran negatif yang lebih rendah. Fokuskan energi Anda pada hal yang positif. Saya pernah mengalami ini. Jika saja saya membiarkan rasa kesal terus-menerus bergetar di tubuh saya terhadap calon klien saat itu, mungkin akan menghalangi rezeki dalam bentuk materi saat itu, karena sudah tidak terjadi resonansi antara saya dengan calon klien. Untunglah, saya mau melepaskan emosi itu sehingga akhirnya pertemuan itu berakhir dengan kesepakatan dan berjalan lancar. Sebagai pebisnis, saya tidak boleh membiarkan perasaan kesal, marah, tidak suka, atau penolakan menguasai diri saat berhadapan dengan calon klien atau pelanggan. Walaupun hal tersebut mungkin benar. Karena bisa mempengaruhi proses negosiasi atau kegiatan pemasaran. Karena rezeki datangnya tidak selalu melalui orang-orang yang menyenangkan, jadi mau tidak mau saya harus siap untuk itu. Tapi ini berbeda kalau Anda menjalin kerjasama usaha atau berteman.
tentu kita bisa lebih memilih orang-orang yang memang satu frekuensi dan saling mendukung yang getarannya positif. Saat kita menjalani hari-hari kita mengirimkan energi ke dunia dan kita menerima energinya kembali. Pikiran, tubuh, dan jiwa kita terdiri dari energi yang bergetar dan dirasakan oleh orang lain. Getaran itu bergema di dalam diri kita dan mempengaruhi simpanan energi kita sendiri. Inilah sebabnya mengapa kita mungkin bisa merasa hangat dan ceria di hadapan beberapa orang, tetapi bisa saja merasa dingin, cemas, dan gelisah di sekitar orang lain. Kita membawa energi itu dan berdampak tidak hanya pada diri sendiri, tapi semua orang lain yang berhubungan dengan kita. Energi yang baik dapat meningkatkan perasaan sejahtera kita, menghilangkan perasaan cemas, dan meningkatkan komunikasi. Tapi energi yang buruk menghasilkan perasaan perselisihan, konflik, dan kebencian. Tujuan kita haruslah untuk menarik sebanyak mungkin energi yang baik, jadi menjaga hubungan itu penting, karena rezeki itu melalui orang-orang. Rezeki melalui orang-orang. Jaringan atau hubungan bisa menguntungkan, mereka meningkatkan profesi dan membantu Anda maju dalam karir. Mengapa hubungan itu penting? Kebanyakan orang menemukan pekerjaan melalui koneksi dengan orang lain, bukan dengan menanggapi iklan pekerjaan. Temuan mengejutkan ini pertama kali dijelaskan oleh Mark Granovetter dalam studinya yang dikutip secara luas dari tahun 1973. Sepertinya sejak itu hal ini menjadi semakin benar. Granovetter menemukan bahwa para pekerja tidak mencari tahu tentang pekerjaan dari teman terdekat mereka, melainkan dari orang-orang yang memiliki hubungan tidak langsung dengan mereka. Pada awalnya ini mungkin tampak mengejutkan, tetapi ketika Anda memikirkannya, temuan Granovetter ini masuk akal. Lingkaran teman terdekat Anda menempati alam semesta yang sama dengan yang Anda tempati. Mereka berpartisipasi dalam kegiatan yang sama dan sering berada di lokasi yang sama. Orang-orang di luar lingkungan langsung Anda cenderung memiliki kontak dengan orang yang berbeda dan mendengar tentang peluang karir yang mungkin tidak Anda dengar sebelumnya. Jadi, meskipun penting untuk memiliki teman dekat dan sahabat, tapi dari sudut pandang karir atau bisnis lebih bermanfaat untuk memiliki jaringan yang luas dan beragam dengan banyak koneksi yang terbuka. Di awal dikatakan, energi pasti mempengaruhi hubungan Anda, sedangkan hubungan diperlukan karena rezeki dan peluang itu melalui orang-orang. Orang-orang mungkin tidak bisa melihat energi Anda, tapi mereka bisa merasakan medan energi Anda. Oleh karenanya penting untuk memiliki medan energi yang positif. 4. Pentingnya medan energi yang positif. Apa itu medan energi yang positif? Pasti sudah banyak tahu tentang aura ya. Terkait dengan medan energi Anda, sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Medan energi kita berkaitan dengan energi elektromagnetik yang kita semua pancarkan. Kita semua memancarkan energi ini pada frekuensi yang berbeda, pada titik yang berbeda, dan ketika energi ini berada pada frekuensi tinggi, itulah yang dimaksud dengan medan energi positif. Medan energi positif ini muncul saat Anda dalam suasana hati yang baik, feels good, dan ini akan menarik apapun yang bergetar pada frekuensi yang sama ke arah Anda, termasuk orang-orang, dan kelimpahan dalam arti yang lebih umum. Jadi medan energi positif akan memaksimalkan peluang Anda, rezeki Anda. Apa tandanya medan energi positif? Dan bagaimana Anda bisa tahu medan energi Anda positif? Bagaimana Anda juga tahu bahwa sudah selaras dengan frekuensi getaran tinggi yang dimaksud? Perhatikan tanda-tanda berikut. Kesehatan yang baik. Hal-hal positif sering terjadi pada Anda. Orang-orang mudah berinteraksi dengan Anda, mengalami perasaan syukur yang kuat, memiliki tingkat energi yang tinggi, saat mengalami energi negatif, mudah untuk melepaskannya, kreatif, mudah terinspirasi dan termotivasi, bahagia di hati tanpa syarat, mudah tersenyum dan tertawa. Anda pernah mendengar bukan? Menjadi orang dengan pribadi yang positif dan menyenangkan cenderung akan mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya, termasuk kebetulan, keberuntungan yang dijumpai saat bertemu orang-orang. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-117 dari video Law of Attraction Indonesia.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai di sini dulu. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.